kami ucapkan untuk para pengurus Apmikindo dari Provinsi Sulawesi Utara, selamat datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat. Dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di acara Apmikindo di Kota-Kota Mobagu. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kami buka dengan acara pertama doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Rusdi Asif. Kepada Bapak disilahkan. Ya. Baik, mungkin saya duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa karena atas pernyataannya kita bisa berada di tempat ini dalam acara pemberian SK dari DPD Provinsi Sulawesi Utara Apmikindo kepada Ketua Pengurus Cabang Kota Mobagu. Jadi dengan SK ini nanti diharapkan sudah bisa ketua dan pengurusnya bisa merampungkan semua pengurus dan juga bisa melaporkan ke Kesbang setempat di kota-kota Mobagu. Bapak Ibu, dalam hal ini saya tidak, karena waktu kita sudah sedikit, saya sudah sempat memberikan juga ada fotokopi ADRT yang mungkin bisa Bapak Ibu baca. Namun ada beberapa hal yang kadang takut jadi ricuh gitu ya, apalagi itu sudah berkaitan dengan keuangan. Itu ada dalam pasal 29 ya, bab 19 pasalnya yang ke-53. Ada di situ kontribusi pembinaan anggota dan sumber keuangan. Karena kita harus akui bahwa kita kalau berjalan tidak ada keuangan itu agak repot. Itu satu. Kemudian mungkin kita ada sumbangan juga dari Kesbangpol, dan mungkin tahun depan kalau misalkan kita sudah baik APBN kita, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Herman, kita bisa dapat suntikan dana dari pusat dan itu nanti diatur oleh DPD. Satu hal yang saya bisa sampaikan Pak Ketua, seperti di kabupaten yang lain yang kemarin terserahkan SK, saya atas nama organisasi asosiasi menyarankan untuk bekerja dengan jujur. Dan apalagi dalam hal keuangan kita harus transparansi, jadi terbuka. Karena Bapak Ibu kalau nanti ini sudah berkembang, kita harus menjaga nama baik Pak Agus. Jangan sampai Pak Agus jadi kena getahnya. Karena ini pasti akan dimonitoring oleh rakyat kalau ini sudah berkembang. Jadi saya mohon secara pribadi supaya Bapak Ibu bekerja dengan jujur. Mungkin kata kasarnya kalau butuh lebih baik minta ya, bagus. Lebih baik minta, bagus kita punya ada duit. Membaca itu lebih baik daripada Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain orang bilang subaleo, kalau orang baru bilang merekayasa dan sebagainya. Kita harus jujur dan terbuka. Hal lain mengenai bagi seragam juga. Kalau nanti kata Pak Agus mungkin ada pelantikan nanti, ya diharapkan kalau bisa semua sudah punya nanti pas pelantikan. Nah, Pak Agus membuatnya agak besar-besaran dengan mengundang beberapa pengusaha mikro kecil ya dan menengah. Kami sangat bangga dan berterima kasih itu Pak kalau itu bisa dilaksanakan. Kami siap kalau diundang untuk datang. Sekian dari saya, itu dulu karena mengingat waktu sudah tidak mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selanjutnya perkenalan pengurus DPD Apmikindo yang akan diperkenalkan oleh Bapak Luki CHN Sangat.
Kepada Bapak Bismillah. Sangat. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Saya ditugaskan oleh Pak Ketua Herman Moninga untuk memperkenalkan struktur dan personalia kepengurusan DPD Akikindo Sulawesi Utara periode 2024-2029. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar saya akan bacakan semuanya. Tetapi untuk Dewan Pimpinan Daerah, tentunya DPD yang hadir saja yang saya akan perkenalkan. Oke, Dewan Pembina Gubernur Sulawesi Utara, Pangdam 13 Merdeka, Kapolda Sulawesi Utara, dan Lantamal, dan Lanut Sri, dan Rem 131 Santiago. Dewan Penasehat Bapak Kris Hombo Kabuk, betul apa? Siap. Juga untuk mewakili Pulau Mondo Raya Haji Yusuf Moduto Sarjana. Mewakili unsur pendeta juga Pendeta Hengki Kamadi Sarjana Teologi. Dewan Pakar Dr. Jerry Sambuaga. 2. Dewan Pakar mewakili Moromondo juga mungkin anggota DPRD provinsi sekarang ini, Ketut Sukadi SE. Yang ketiga ini Dewan Pakar Insinyur Andri Haris Umbo MSI. Beliau ini mantan anggota DPRD Minas Selatan dan pernah juga mencalonkan diri sebagai Bupati Minas Selatan. Di era Tuli Romondo Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, beliau ini sebagai Sekretaris Gerindra Sulawesi Utara. Dan sekarang ini masuk di jajaran kepengurusan di Kindo Sulawesi Utara sebagai Dewan Pakar. Ya, kita masuk pada Dewan Pimpinan Daerah. Tentunya yang pertama Ketua DPD kita Bapak Herman Moninga Esos MM. Silakan. Ya, ini Pak Ketua DPD kita. Wakil Ketua 1 Insinyur Franky Daniel Puhu SPD MPD. Silakan. Wakil Ketua 2 Luki Cem Sanger, saya sendiri. Ada wakil ketua 3 juga tapi tidak sempat hadir. Beliau lagi ditugaskan Pak Ketua dalam rangka pelantikan, jadi ada penugasan khusus dari Pak Ketua untuk bertemu dengan pejabat yang ada di Pemprov Sulawesi Utara. Unsur sekretaris, ya sekretaris berhalangan. Yang ada wakil sekretaris 1 Ifke Kristi Mumaruhum. Baru kedua wakil sekretaris 2 Friska Juliana Nantung SE. Ya, Bendahara Hana di Rompas STH. Mona Lili Tolo SE sebagai wakil ketua bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Baru Ibu Jelti, mana Jelti? Baca aja. Ketua Pariwisata. Oh, Ketua Pariwisata. Iya. Ketua Pariwisata. Bidang pariwisata. Bidang pariwisata. Ya, terakhir Ibu Jelti. Ibu Jelti Ketua Bidang Pariwisata dan Kreatif. Nah, ini Ibu Jelti. Oke, jadi saya kira cukup pengurus DPD Sulawesi Utara yang hadir pada sore ini.
Selanjutnya saya serahkan kepada Komandan. Pelaksanaan kegiatan dan memperkenalkan struktur organisasi DPC Akmi Kindo Kota Pekanbaru yang langsung diperkenalkan oleh Ketua Bapak Haji Agus Purjana. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini dengan tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semua ditujukan kepada junjungan kita dan besarnya Allah, beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sahabatnya sampai kepada kita pengikutnya. Yang terhormat Ketua DPD Akmi Kindo Bapak Herman Monika beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Ketua DPC Akmi Kindo Kota Pekanbaru. Jadi sebelumnya Pak Ketua dan seluruh jajaran, kami sebenarnya tim sudah dari setengah 12 tadi. Mohon maaf karena memang ada sesuatu dan lain hal pengurus lain termaksud saya tadi ngomong karena ada acara, jadi hampir rata-rata tadi mendekati jam 2 ada yang so pelan-pelan minta permisi. Jadi kira-kira mau dimaklumi karena saya juga tidak mampu, yang penting saya kasih makan dulu karena belum sudah so pulang. Jadi terima kasih atas kehadiran dari DPD Akmi Kindo yang sudah jauh-jauh, kurang lebih hampir 3 jam setengah 4 jam. Tadi Pak Ketua langsung bilang, Pak Agus yang boleh buat catat skala dan variannya dia seluruh. Jadi memang saya juga dan teman-teman memaklumi karena memang jarak cukup jauh dan macet di jalan. Saya kira itu memang faktor-faktor yang penyebab. Intinya kami atas nama DPC Akmi Kindo Kota Pekanbaru mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu pengurus DPD Akmi Kindo Sulawesi Utara yang sudi kira-kira untuk melakukan kaki untuk penyerahan SK. Memang ada, saya sudah berdasar dengan Pak Ketua DPD, saya kepingin acara, kepingin bikin pada saat pelantikan kira-kira setelah habis puasa, karena mepet itu tentu hari puasa ya, nah, puasa setelah habis puasa jadi pas puasa kan? Nah, kira-kira setelah habis Maret kita coba di ya mudah-mudahan Maret April di halal kita coba, kita akan berusaha untuk menghadirkan masyarakat pengurus yang ada sehingga betul-betul masyarakat mengetahui bahwa di Kota Pekanbaru ada Akmi Kindo yang intinya asosiasi pengusaha mikro kecil dan menengah mandiri Indonesia. Jujur diketahui Pak Ketua, untuk di mata ini Pak, pengusaha kecil paling banyak dan cookies cuma 1000 aja, tidak banyak, 1001 kayak nanti bisa lihat ini kue matahari, tapi bukan cita rasa menurun tidak, tapi harga paling bersaing di Kota Pekanbaru 1001 cookies. Ada juga ada yang 2000, 2500, tapi untuk makan di sini rata-rata cookies. Dan memang saya sebelum pun sudah bergabung, karena hampir rata-rata pendukung saya itu bukan orang kaya, orang susah rata-rata semua. Dan saya hampir 20 tahun kurang lebih bagaimana kedekatan saya dengan pengurus saya, dan saya sudah jalankan termasuk pengurus itu membagikan dana hibah, termasuk pembuatan kue kemarin kirim juga bagi kemana kursi ini, termasuk saya bagikan kepada seluruh pengurus yang ada. Kemarin juga sebenarnya di APBD 2022 ada kurang lebih ya Pak ya, saya banyak kanopi, hampir 20 kanopi saya membagikan ke kelompok termasuk kelompok yang ada di masyarakat. Cuma permasalahannya duit sudah mau masuk, sudah mau closing itu APBD, tanya nomenklatur masih cari-cari, dan saya barangkali itu menjadi tugas pokok
sehingga bulan kira-kira APBD Perumahan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Tujuan saya pertama untuk setiap kelompok atau apalagi kita sama-sama nanti untuk pengurus gratis, tapi di luar pengurus biar cuma harga miring tidak ada masalah. Termaksud kanopi itu target saya, kanopi kepada seluruh kelompok yang ada agar supaya ya saya alhamdulillah mampu bertahan. Karena saya sama dengan Pak Ketua ini sudah hampir 30 tahun yang lalu bersahabat, pokoknya sudah lebih dari sahabat. Suatu saat Pak Ketua telepon, Pak Agus di mana? Saya menawarkan ini kira-kira bagaimana? Saya bilang, bagus, karena kenapa saya masih ada niat itu berpolitik. Politik itu cuma satu, harus dekat dengan masyarakat. Dan alhamdulillah saya orang Manado yang hari ini bertarung di kota-kota Melbu, orang Jawa satu-satunya yang jadi, ya. Kalau saya rupanya di DDN dan Tugadipuran, kalau saya DDN dalam dan Tugadipuran. Tugadipuran karena dekat ke kantor dulu, dan karena istri saya jadi PNS ini, saya hijrah. Tapi intinya sebenarnya saya maju di DPD RI terakhir, DPD RI. Karena kenapa? Kalau saya maju di DPD, Manado orang sudah kenal. Lebih baik saya hijrah. Hijrah maksudnya kita coba ke pinggir. Coba-coba, alhamdulillah baru 4 periode. Baru 4 periode. Dan ini hampir rata-rata pengurus Hanura yang masuk ini yang dikasih salin. Ini Pak Jamal Tawil, mantan anggota DPRD. Ini Pak Jamal Tawil, mantan bangkir dari BRI. Jadi kalau bos besar BRI ini langsung mantan bangkir. Jadi di sini Pak Rudi Asih juga ini sama, hampir rata-rata pengusaha ini ada di belakang semua yang saya coba adopsi. Ya mudah-mudahan kita akan besar ke depan karena kenapa? Hampir rata-rata saya dengan masuk begini memang saya sudah target Pak Ketua. Di seluruh saya pendukung saya akan mencoba cari nomor kayak bikin Gorontalo itu berani. Jadi ada contoh, ada kelompok-kelompok itu bantuan kayak 2,5 juta. Jadi atau 5 juta, dan itu saya akan coba koreksi di tahun keempat saya. Karena itu bagian daripada strategi pemenangan untuk di tahun keempat, tahun kelima menjadi anggota dewan, dan itu saya akan wujudkan. Barangkali bisa 2-3 juta itu saya wujudkan dan hibah untuk. Karena itu merupakan target. Termaksud kemarin ini sudah ada 1000 kursi, saya akan tambah lagi. Dan saya akan cari nomenklatur termasuk kanopi sangat penting karena 475.000 satu kanopi dalam setiap satu kali acara. Dan itu saya kira ya dengan adanya uang itu bisa maksudnya terkumpul dan ya bisa jadi di situ simpan pinjam dana berputar di situ. Kira-kira seperti itu. Dan kalau ada yang kurang sekali lagi di dalam kesimpulan saya atas nama pribadi, saya atas nama Ketua DPC yang sebentar itu akan menerima SK karena saya bilang Pak Ketua kalau boleh hari Selasa juga kasih serahkan supaya kan saya sudah bisa koordinasi dengan wakil yang sangat dekat ini untuk pada kegiatan target kita. Sebenarnya kalau bukan puasa itu Februari, kita sudah bikin acara Februari yang mudah-mudahan saya sudah target untuk bikin 2 kali acara. Kenapa bikin 2 kali acara? Kemarin di pemilihan wali kota termaksud pendukung saya ada yang ke Winner, ada yang ke Mesra, dan ada ke NKSDA. Ya saya coba mempersatukan ya dengan melalui Adit Bindo, saya bikin acara silaturahmi tapi dibungkus dengan kegiatan ini. Jadi saya akan 2 kali satu di bulan Maret awal, setelah itu jeda 1 bulan saya akan kumpul di sini karena memang tercerai-berai saya berpendukung kemarin bagaimana mempersatukan satu lagi, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan langkah saya bisa lurus dan tidak ada masalah. Karena itulah jurus yang saya harus lakukan untuk mampu bertahan. Sebenarnya saya Pak Ketua maju wali kota, cuma kalau maju dari kemarin ya sebenarnya cukup memang ya lama jadi bisa tambah lagi karena 4 kali teruji lolos di Gunung Putih jalur 2 lolos.
Cuma ya karena juga Pak Bini, istrinya Pak Bini kepingin ngotot maju ya sebagai kader ya sudah. Bismillah, silakan malaikat. Dan kemarin sudah bertarung, memang sakit. Saya segera ke pendukung. Pokoknya kalau mau maju, kalau tidak ada 15M, jangan coba-coba. Kita coba-coba. Karena ternyata hari H kemarin memang duit menentukan. Ini kan Pak Ketua, lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menantikan acara berikutnya, yaitu sambutan yang terhormat Dewan Penasehat Apmikindo Provinsi Sulawesi Utara. Kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Kris Hombokau MT IPM. Kepada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah Apmikindo kita ada semboyan? Misalnya kalau bilang Apmikindo apa yang disebut? Belum ada. Maksudnya jadi kalau saya bilang Apmikindo, maju. Oke, ulangi. Apmikindo, maju. Apmikindo, maju. Jadi setiap sambutan harus diawali dengan semboyan. Sebagai penasehat DPD Apmikindo Sulawesi Utara, terima kasih banyak pertama buat Ketua Bapak Herman yang mempercayakan saya sebagai Ketua Dewan Penasehat berserta beberapa rekan yang belum sempat hadir. Lebih khusus kepada Dewan Pengurus Cabang Apmikindo Kota Mobagu yang boleh diacarakan untuk penyerahan SK saat ini. Bahkan kalau saya mendengar informasi dari Ketua, berarti secara track record dari Ketua sudah sangat baik, dan kita beri apresiasi sekali lagi, tepuk tangan buat Ketua, karena tentu menjadi Ketua Apmikindo sebaiknya orang yang sudah terkenal. Salah satunya adalah Pak Agus yang sudah menjadi anggota Dewan Kota sudah 4 periode ya, sudah mau ke-5. Jadi tidak diragukan lagi. Paling tidak tujuan pemerintah saat ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah diwujud nyatakan oleh DPC Apmikindo Kota Mobagu walaupun belum terima SK. Jadi ini saya salut sekali karena tadi disampaikan mau dibantu ya UMKM melalui dana hibah, bahkan dibuatkan kanopi. Jadi sebagai Dewan Penasehat dan pengurus sekalian mengharapkan DPC Kota Mobagu ini adalah DPC yang ketiga ya Pak Ketua yang telah menerima SK. Manado dan Minahasa Utara yang ketiga Kota Mobagu. Kalau melihat data ada hampir 400.000 usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Sulawesi Utara. Nah ini yang pertama saran saya, kalau bisa di Kota Mobagu ini buatlah daftar pendataan anggota usaha mikro, kecil, dan menengah, supaya pada saat akbar nanti di bulan Maret bisa terkumpul semua, supaya bisa menyatukan di luar daripada partai politik, tapi kita menyatu melalui usaha mikro, kecil, menengah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira ini harapan kita. Semoga Apmikindo ke depan akan lebih jaya dan masyarakat kita akan semakin sejahtera. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Salam. Pertama-tama saya atas nama Ketua DPD Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh staf di Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih atas
penyerahan SK ini. Jadi kita ini seharusnya sudah persiapkan dari jam 8 untuk ke Kota Mobagu, tapi dengan lain hal maka itu kita agak terlambat. Jadi sekali lagi saya atas nama Ketua DPD mohon maaf. Tentunya ini Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia. Ini salah satu terbentuk di 2022 oleh ketum itu Lawrence Manurung, dan itu ada kerjasama mitra kerja, ada 12 kementerian. Tapi dengan struktur artinya Prabowo membentuk UKM itu sendiri, koperasi sendiri, dan ada berapa yang merubah, dan sekarang sudah menjadi 14 kementerian. Jadi kita di bawah 14 kementerian. Tentunya asosiasi ini dia tujuannya ini untuk membangun sinergi dengan masyarakat kelas bawah dan kecil dan menengah. Artinya kita asosiasi ini semua sektor, apakah pertanian, peternakan, pengusaha kecil, jadi keseluruhan ini kita, dan koperasi. Nah, intinya kita itu ada di bawah ke-12 menteri ini, 14 menteri ini dia, berarti kita ada dana hibah. Tetapi dengan adanya perubahan kementerian, terpaksa dari ketum lagi berusaha supaya asosiasi ini berjalan dengan baik. Tujuan di Provinsi Sulawesi Utara ini dia yang awal harus sudah terbentuk 2022, tapi tarik menarik akhirnya baru terbentuk di 2024. Itu udah dua kali jadi ketua, artinya akhirnya nggak jalan. Nah, saya kebetulan di koordinator Maluku Utara, Ambon dan Papua. Sekarang mereka udah maju, jadi tinggal Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kemungkinan di Provinsi Sulawesi Utara itu memang kultur orang-orang Minahasa maupun daerah kita agak politik agak tinggi, terus kita juga agak tidak kebersamaan. Kita memberikan contoh di Maluku Utara itu, soalnya di sana juga mayoritas, tapi dia jalan dengan baik. Nah, semoga kita di Provinsi Sulawesi Utara menjadi contoh kota-kota Mobagu. Itu kita harapkan supaya memberikan nuansa untuk ke depan, nuansa cerah untuk asosiasi kita. Jadi saya memperkenalkan diri bahwa saya latar belakang BUMN. Jadi bersama-sama saya di Bandara Samratulangi Manado itu sampai manajer operasi dan lalu lintas udara. Waktu bergaul dengan beliau saya masih asisten manajer operasi. Jadi sekitar 30 tahun lalu. Dan 2005 saya dimutasikan ke Jakarta mengelola 37 bandar udara internasional. Gitu. Saya kebetulan asisten deputi direktur umum, dan saya pernah jadi GM Makassar. Kenapa Anda masuk ke Manado? Karena Manado udah jadi GM. Berkaitan dengan ketua DPC ini, kita kemarin dulu direktur
Merpati itu teman kita. Kebetulan saya masuk Jakarta, akhirnya Merpati ini udah kolek. Terus Angkasa Pura dia karena BUMN sama-sama mau bertanggungjawabkan masalah utang piutang. Nah di situ saya kebetulan asisten deputi direktur untuk mengurus seluruh surat-surat administrasi. Tahu-tahu direktur utamanya nanya, itu kok Pak Sem? Saya pikir-pikir, wah ternyata itu orang Merpati juga, teman juga sama ketua DPC. Itu direktur Merpati loh. Gitu. Kita punya sejarah sama direktur Merpati. Berkaitan dengan itu, kita itu dalam waktu dekat akan melaksanakan pelantikan DPD di Provinsi Sulawesi Utara. Rencana tanggal 20 akan dilaksanakan. Tetapi semoga DPC Kota Mobagu ini memberikan nuansa cerah untuk membantu kita untuk ada kekurangan-kekurangan dalam bidang keuangan, nah supaya kita lancar dalam pelaksanaan pelantikan. Kita di Provinsi Sulawesi Utara ini ada 15 kabupaten kota, dan Kota Mobagu ini masih kota yang terbentuk. Mudah-mudahan Pak Agus ini bisa delegasikan ada 4 kabupaten ini yang pimpinan-pimpinan itu supaya Pak Agus ini eksis dalam politik. Semoga perjalanan Pak Agus ini kita mengharapkan untuk ke depan lebih hebat gitu. Ini udah ada yang jalan di 15 kabupaten, 4 kabupaten Kota Mobagu ini. Cuman kita masih memikirkan supaya ada masukan-masukan dari ketua DPC maupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang supaya menduduki ketua DPC di 4 kabupaten ini. Bisnis kita, core bisnis kita, bicara masalah core bisnis kita. Core bisnis kita itu salah satu masalah kehidupan masyarakat yang kecil. Yang pertama, kita itu sudah tanda tangan dengan Bank BUMN. Seluruh Bank BUMN ada MOU untuk usaha-usaha mikro. Artinya bank ini sudah tahu bahwa asosiasi ini untuk bisa diberikan dana-dana untuk usaha melalui asosiasi ini. Dan kemarin BCA juga sudah ada MOU dengan DPP bahwa dia mengikuti asosiasi. Tentunya seluruh stakeholder dari pimpinan-pimpinan dari DPC, dari bidang pariwisata, dia harus ke kepala dinas pariwisata, di struktur organisasi. Di bidang usaha kecil, dia harus ke dinas yang terkait. Jadi di situ harus berfungsi dengan berfungsi seluruh pengurus itu harus berfungsi sesuai dengan bidang-bidang struktur organisasi. Di keuangan nantinya kalau sudah SK sudah diserahkan, yang pertama-tama harus ada surat dari lurah untuk kantor. Selesai dari lurah, dilampirkan SK dari asosiasi, terus diajukan ke Kesbangpol, dan selesai dari Kesbangpol
nanti struktur organisasi berjalan lewat sesuai dengan anggaran dasar masing-masing. Jadi semoga asosiasi media supaya seluruh ketua-ketua bidang ini harus mempelajari anggaran dasar rumah tangga, dibuat begini bagus supaya semua mengerti. Saya pikir saya mau uraikan masalah core bisnis, tapi kita semua udah capek, udah lapar, dan semoga untuk ke depan kita bersama-sama membahas masalah core bisnis kita. Saya pikir begitu saja, bagus untuk ke depan. Semoga DPC Kota Mobagu dan jajarannya melanjutkan dalam situasi kondisi sekarang ini. Politik agak memanas, tapi dengan lewat asosiasi ini untuk menunjang Bapak Ibu sekalian. Saya pikir terima kasih sambutan saya. Sekali lagi mohon maaf karena kita itu sangat sudah kecapean dalam perjalanan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjut ke acara penyerahan SK DPC Apmikindo Kota Mobagu oleh yang terhormat Ketua DPD Apmikindo Provinsi Sulawesi Utara, didampingi oleh Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Bidang DPD Apmikindo Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Bapak Ketua DPD Apmikindo dan Ketua DPC Apmikindo Kota Mobagu untuk merubah kehidupan masyarakat kecil, dan kami semua di sini menyaksikan bahwa SK ini dia sangat berarti buat Kota Mobagu, dan saya percaya kepada Pak Agus dan jajarannya untuk melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Kami serahkan. Yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada DPC Kota Mobagu. Mudah-mudahan amanah kita sudah diberikan, insya Allah pada berusaha semaksimal mungkin, dan kami berjanji selaku seluruh pengurus, insya Allah dalam waktu 2 bulan ke depan, langkah pertama kami akan mengundang seluruh DPD, seluruh masyarakat yang tadi sudah disampaikan, kami akan bersama-sama untuk melantikan. Insya Allah mudah-mudahan kami akan diundang 200 sampai 300.